Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mesaluna Aurelia Santi, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 1. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis dampak asap rokok terhadap struktur dan fungsi alveolus. Namun sebelum itu, tahukah kalian, ternyata selain membahayakan untuk diri sendiri, merokok juga dapat membahayakan orang lain. Hal ini tentu dikarenakan asap rokok yang dapat menyebar di udara dan dihirup oleh siapa saja di dekatnya. Selain itu, asap rokok juga mengandung lebih dari 400 jenis zat organik berupa gas maupun partikel yang berasal dari daun tembakau. Bahan utama yang terkandung di dalam asap rokok sangat berbahaya, diantaranya seperti nikotin yang dapat menimbulkan efek psikologis berupa ketagihan, dan juga ada tar yang bersifat karsinogenik, ada karbon monoksida yang dapat menyebabkan keracunan. Selain itu, asap rokok juga sangat dapat mempengaruhi alveoli paru yang merupakan tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida di dalam paru-paru. Permukaan alveoli paru merupakan sebagian besar ditutupi oleh kapiler kecil. Selain itu, dinding alveoli paru dan kapiler tersebut dipisahkan oleh membran yang sangat tipis. Lalu, mengapa dan bagaimanakah asap rokok dapat mempengaruhi struktur dan fungsi alveolus? Nah, jadi saat kita bernafas, oksigen yang kita hirup dari udara akan melewati dinding alveoli dan kemudian melalui membran yang sangat tipis tersebut. Kemudian oksigen ini akan melintasi kapiler dan masuk ke dalam aliran darah. Pada saat yang bersamaan juga, karbon dioksida didorong keluar, tepatnya saat kita menghembuskan nafas. Namun, apabila gas yang kita hirup itu mengandung bahan-bahan berbahaya seperti karbon monoksida, maka sistem pernafasan kita dapat terganggu. Hal ini dikarenakan karbon monoksida itu dapat berikatan dengan hemoglobin 200 kali lebih efektif daripada hemoglobin berikatan dengan oksigen. Nah, setelah dihirup, gas-gas berbahaya ini dapat melewati alveoli dan masuk ke aliran darah. Zat berbahaya ini pun kemudian dapat menjangkiti setiap organ di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, jika kalian merokok, racun asap rokok yang dihirup akan menghancurkan dinding tipis dari alveoli. Akibatnya kantong udara paru-paru akan berlubang dan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Oleh karena itu, kantong udara yang berlubang akan kesulitan mengangkut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Akibatnya, sebagian oksigen dan karbon dioksida tersebut akan terperangkap di paru-paru. Nah, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat menyebabkan menurunnya fungsi paru dan menyebabkan sesak nafas. Selanjutnya, terdapat juga penelitian yang membuktikan bahwa zat kimia di dalam rokok itu dapat menimbulkan endapan radioaktif secara permanen di paru-paru. Para peneliti juga meyakini kondisi ini meningkatkan risiko kanker paru-paru pada seorang perokok. Selain itu, pada ibu hamil, bahaya asap rokok juga dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur maupun bayi dengan berat lahir yang rendah. Oleh karena itulah, asap rokok sangat berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai penyakit mulai dari asma, emfisema, kanker paru-paru, bahkan hingga kematian. Nah, teman-teman, satu-satunya cara untuk menghindari kerusakan alveolus paru adalah dengan cara berhenti merokok sesegera mungkin. Seorang perokok dapat mengalihkan keinginannya untuk merokok dengan cara mengunyah permen karet atau latihan pernafasan. Selain itu, kita juga dapat menerapkan hidup sehat seperti berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi. Yuk kita sama-sama menjaga diri sendiri dan juga orang lain dengan cara menghindari bahaya rokok dan juga asapnya. Karena masih banyak hal-hal yang lebih baik yang dapat kita lakukan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah!